Halo teman-teman, kembali lagi bersama ZH. Hari ini kita akan membahas teknologi VLAN dan trunking yang ada di dalam jaringan Cisco. Pertama-tama, seperti biasa saya akan menjelaskan apa itu VLAN dan trunking secara teori. Nah, jadi VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi pada switch yang membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa domain logis terpisah. Misalnya dalam kantor komputer di divisi marketing dan finance bisa ditempatkan di VLAN berbeda sehingga lalu lintas data tiap divisi terisolasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang trunking. Apa itu trunking di dalam VLAN? Trunking adalah cara menghubungkan beberapa VLAN melalui satu sambungan fisik antar switch. Sebagai contoh, dua switch di lantai 1 dan lantai 2 di sebuah kantor dihubungkan melalui kabel trunk agar VLAN marketing di lantai 1 dan VLAN marketing di lantai 2 dapat saling terhubung tanpa perlu kabel terpisah. Teknologi VLAN dan trunking diciptakan terutama untuk meningkatkan keamanan, efisien, dan kemudahan manajemen jaringan. Isolasi VLAN juga meningkatkan keamanan karena data sensitif di satu departemen tidak mudah diakses oleh departemen lain. Nah, itu saja penjelasan VLAN dan trunking secara teori ya teman-teman. Kita langsung masuk saja ke praktek di Cisco Packet Tracer. Oke, jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat topologi terlebih dahulu. Kita letakkan 4 PC dan 4 PC di samping kanan dan 4 PC di samping kiri. Lalu kita tambahkan switch. Supaya tidak lupa, kita akan menuliskan IP untuk PC di segmen ini, segmen kiri dan segmen kanan. Oke. Kita akan memberikan IP di masing-masing PC. Kalian bisa ikuti saja contohnya. Nah, untuk PC segmen kiri, kita akan menjadikannya VLAN 10 dan PC segmen kanan, kita akan menjadikannya VLAN 20.
Oke, kita langsung klik switch dan masuk ke CLI. Di sini kalian bisa enter saja. Kemudian enable dan const. Oke, kita sudah masuk ke mode global. Di sini kita akan membuat VLAN terlebih dahulu. Ketik VLAN 10 dan untuk nama ini itu bebas teman-teman. Di sini saya menggunakan nama ruangan 1. Kemudian masuk ke interface Ethernet 01. Nah, ini teman-teman. 01 itu kita lihatnya dari sini. Dan ini FA04 3 kemudian masukkan perintah switch port mode access, kemudian di bawahnya lagi switch port access. Kita akan pilih interface FA ini akan dimasukkan ke VLAN mana. Di sini saya memasukkan VLAN 10. Kemudian exit. Ini adalah perintah untuk melihat apakah VLAN kita yang sudah kita buat ada dan interface yang kita masukkan itu ada. Kalian masukkan saja show VLAN brief. Nah, bisa kalian lihat VLAN 10 ruangan 1 yang tadi saya sudah masukkan itu terdaftar di sini teman-teman. Kita akan memasukkan interface lain ke dalam VLAN. Kalian ulangi saja perintah yang tadi untuk semua interface. Oke, kita sudah memasukkan semuanya. Kita akan melihat show VLAN brief apakah semua interface sudah dimasukkan. Nah, bisa kalian lihat semua interface yang kita masukkan itu berhasil teman-teman. Konfigurasinya berhasil. Di sini kita akan membuat VLAN selanjutnya yaitu VLAN 20. Di sini saya menamainya ruangan 2 saja teman-teman. Oke, sudah. Kita akan memasukkan interface ini ke dalam VLAN, yaitu PC di segmen kanan menjadi VLAN 20. Nah, jadi ada komen singkat agar kita tidak perlu memasukkan interface satu-satu. Kalian masukkan saja interface range face Ethernet 01, 05 sampai 9 sampai 8. Kemudian mode akses. Kemudian kita akan melihat apakah konfigurasi yang kita lakukan sudah benar. Do show VLAN brief. Bisa kalian lihat VLAN 10 dan 20 itu sudah masuk teman-teman. Begitu pula dengan interface face Ethernet yang kita masukkan. Oke, karena kita sudah mengkonfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20. Selanjutnya kita akan memasukkan komen show MAC address table. Nah, di sini itu kosong teman-teman. Artinya belum ada aktivitas pengiriman data paket antar perangkat. Di sini kita akan coba mengirimkan paket dari PC ini ke PC ini. Baik, mari kita amati jalur pengiriman paket ini. Dari PC ke switch. Kemudian switch menyebarkan ke VLAN. Nah, bisa kalian lihat switch menyebarkan paket hanya ke VLAN 10 karena kita sudah membuat VLAN, jadi VLAN 20 tidak terdeteksi. Hanya beberapa perangkat saja yang termasuk ke VLAN 10. Oke, kemudian ini sudah isi empty, tandanya sudah
mengetahui tujuan pengiriman paket. Oke, karena tadi sudah berhasil, kita akan masukkan komen show make address table this switch untuk melihat aktivitas antara perangkat mana saja yang sudah terhubung. Nah, bisa kalian lihat VLAN 10, perangkat di VLAN 10 melakukan pengiriman paket dengan benar. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat topologi kedua. Kemudian ulangi saja langkah-langkah membuat topologi pertama, yaitu memasukkan IP, menambahkan switch, menghubungkan PC ke switch, Oke, kita akan menamai topologi pertama sebagai lantai 1, kemudian topologi kedua sebagai lantai 2. Oke, selanjutnya kita akan membuat VLAN dan memasukkan interface Fast Ethernet ke VLAN.
Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan terang antar switch agar VLAN 10 misalnya di switch 1 bisa berhubungan dengan VLAN 10 di switch 2. Nah, kita akan memasuki interface FA09, yaitu interface switch yang terhubung dengan switch yang lain. Kemudian kalian bisa masukkan komen berikut: switch port mode terang. Oke, itu notifikasi bahwa switch berhasil diterang. Kemudian kalian bisa masukkan do show interface terang untuk melihat apakah terang berhasil dilakukan. Terang di port FA09 itu berhasil. Kita akan mencoba mengirimkan paket dari VLAN yang ada di FA09, maksudnya VLAN yang ada di switch pertama dan di switch kedua. Bisa kalian lihat ini, ketika memasuki di switch kedua, switch mengirimkan paket ke seluruh VLAN yang ada di VLAN 10. Jadi masih satu jalur, seperti yang ada di segmen pertama tadi. Ketika mengirimkan paket, itu tidak ke VLAN yang lain. Itu adalah fungsi dari terang. Oke, ICMP tandanya sudah tercatat MAC address-nya. Oke teman-teman, di sini kita akan menambahkan satu topologi baru. Ulangi saja langkah-langkah sebelumnya, karena kita akan membuat topologi yang sama dengan topologi sebelumnya.
Oke, kita berhasil mengkonfigurasi seluruh hal-hal yang diperlukan di topologi ketiga. Selanjutnya, kita akan mengetes dengan mengirimkan paket. Di sini saya ingin menambahkan satu perangkat baru, yaitu multi-layer switch. Kemudian kita akan melakukan terang antara switch ini dengan switch yang ada di topologi ketiga. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melakukan terang di multi-layer switch.
Di sini terdapat tulisan rejection. Jadi, terang itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu ada ESL, dan ESL ini punyanya Cisco. Jika ada switch yang dimiliki atau Cisco, milik Cisco, dan keduanya adalah ESL, maka kedua itu bisa saling melakukan terang. Dan ada lagi, yaitu 802.IQ, .1IQ, yaitu open standar, teman-teman. Nah, kenapa di switch multilayer tidak bisa melakukan terang dengan switch yang menggunakan ESL? Itu karena switch multilayer support terhadap Cisco ESL dan 802IQ atau open standar itu, teman-teman. Jadi si switch multilayer ini tuh bingung jika kita tidak memberikan konfigurasi yang benar, apakah terangnya menggunakan ESL atau 802.IQ. Kita masuk kembali ke multilayer, kemudian masukkan command switch port terang encapsulation.iq, kemudian baru masukkan switch port mode terang. Oke, kita akan melihat apakah terang berhasil. Do show interface terang. Nah, bisa kalian lihat FA01 802.IQ itu sekarang sudah trunking mode. Oke, selanjutnya saya akan meletakkan beberapa switch. Untuk apa? Di sini saya akan mencoba untuk melakukan DTP atau Dynamic Terang Protocol. Apa sih sebenarnya Dynamic Terang Protocol ini? Jadi, ini adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah port switch akan menjadi terang atau akses secara otomatis. Masuk ke mode privilege. Di sini kita akan melihat dulu status yang tersedia secara default. Masukkan saja command show interface FA01 switch port. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat administration mode dan operational mode. Nah, administration mode itu adalah beberapa hal yang akan kita konfigurasi, sedangkan operational mode adalah hasil dari konfigurasi yang akan kita lakukan. Dynamic, auto, dan static access tadi itu adalah bawaan default dari switch ini. Oke, kita akan mencoba untuk mengecek di switch yang lain. Masukkan saja komen seperti tadi. Di switch ini pun sama, karena memang satu merek. Kita akan masuk ke konfigurasi, masuk ke mode global, masukkan command interface, kita masuk ke interface FA01, kemudian switch port mode dynamic desirable. Desirable ini apa, teman-teman? Desirable ini akan mengubah switch menjadi terang secara otomatis. Yang dimasukkan di terang itu switch yang lain ya, teman-teman. Di switch pertama kita mengkonfigurasinya seperti biasa, manual. Oke, masukkan command show interface terang. Kalian bisa lihat interface FA01 itu desirable. Oke, sekarang kita akan coba mengecek switch yang ada di sebelahnya. Show interface FA01. Kita coba lihat. Nah, bisa kalian lihat itu operational mode itu menjadi terang. Nah, jadi itu dia, teman-teman, pembelajaran dari video ini, yaitu VLAN dan trunking. Materi pembelajaran VLAN dan trunking ini masih memiliki kelanjutan, teman-teman, dan akan ada part 2-nya. Kalau begitu, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.